Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Samin akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari penelitian pemula kami yang berjudul Pengembangan Sistem Evaluasi Pembelajaran Terintegrasi dengan Online Database Management System untuk meningkatkan efektivitas proses hasil pembelajaran. Di sini saya dengan tim saya yaitu ada saya sendiri Muhammad Samin, kemudian ada Pak Irianto dan juga Pak Eka Ismanto Hadi. Kami dari jurusan Teknik Informatika. Terkait pendahuluan sendiri, ini terkait dengan proses evaluasi hasil pembelajaran yang masih belum optimal. Kemudian ini terkhusus lagi terkait dengan koreksi hasil ujian, khususnya dalam ujian yang terkait dengan pemrograman, itu masih dilakukan secara manual. Nah, ini memungkinkan munculnya kendala teknis, misalkan terkait dengan platform ataupun terkait dengan konfigurasi dari environment-nya sendiri, bisa ada masalah. Kemudian waktu yang dibutuhkan dalam pengkoreksian kode program ini tentunya akan lebih banyak dibutuhkan waktunya. Kemudian dengan waktu yang semakin banyak tersebut, bisa ada kemungkinan terjadi akurasi penilaian yang dapat menurun. Gitu. Jadi karena memang dikoreksi secara manual karena menurun. Kemudian mahasiswa dan dosen sudah terbiasa melakukan proses pembelajaran dengan konsep learning management system, sehingga jika nanti dikembangkan terkait dengan proses evaluasi pembelajaran yang konsepnya mirip LMS, maka kemungkinannya akan lebih mudah diterapkan. Ruang lingkup penelitian sendiri ini kaitannya dengan proses evaluasi pembelajaran yang terkait dengan kode program ataupun sintaks bahasa pemrograman tertentu. Dalam penelitian ini, kami menerapkan terkait dengan implementasi dari sistem online judge, yaitu server yang berisi deskripsi masalah dari konteks yang berbeda. Nah, di sini konteks dari kontesnya adalah deskripsi tugas, kemudian serta kumpulan data untuk menilai apakah solusi tertentu menyelesaikan masalah-masalah yang tersedia. Biasanya terdapat banyak pilihan masalah, dan pengguna dapat mengirim jawaban masalah secara bebas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan dari web penyedia online judge. Jadi nanti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam soal, misalkan waktu eksekusi, penggunaan memori, waktu pengumpulan tugas, dan lain sebagainya, itu akan menjadi parameter yang menentukan terkait dengan penilaiannya juga. Metode penelitian yang dilakukan, pertama itu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, tentunya ini dianalisis kemudian oleh kami melalui analisis dan perencanaan, kemudian dilakukan proses pengembangan sistem. Nah, proses pengembangan sistem di sini akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi web, kemudian dilakukan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan pelaporan. Kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan sendiri, di sini penelitian dilakukan sudah dalam tahap pengujian aplikasi pendukung sistem. Nah, di sini proses pengujian sendiri sudah selesai dan sudah bisa digunakan aplikasinya, yaitu dapat mengelola terkait dengan user. Di sini usernya adalah dosen dan juga mahasiswa. Kemudian soal, jawaban, juga terkait dengan backend proses dari online judge. Selain itu, kami juga menambahkan terkait dengan materi-materi yang terkait dengan soal maupun jawaban yang ada di online judge, sistem online judge tersebut. Kemudian dalam proses pengembangan sendiri, sistem yang dibuat diintegrasikan pula dengan API online judge yang bersifat open source, yaitu JudgeNow, untuk mendukung bahasa pemrograman yang lebih luas. Bukan hanya beberapa bahasa pemrograman mungkin ataupun SQL saja, tapi banyak bahasa pemrograman lain yang terkait dengan mata kuliah pemrograman khususnya itu bisa diintegrasikan pula. Kemudian ini adalah use case dari penelitian ini, yaitu pertama di sini ada usernya, pertama ada administrator. Administrator mengelola kaitannya dengan administratif ya, dari mulai mengelola data mahasiswa, ada data dosen, kemudian terkait dengan mata kuliah, serta hubungan antara dosen dan mahasiswa di ampu mahasiswa. Kemudian juga ada terkait dengan tahun ajaran yang bisa dirubah, mana tahun ajaran aktif dan tidak, sehingga jika
perubahan semester maupun tahun ajaran masih tetap bisa dipakai, sehingga data-data yang sebelumnya masih bisa menjadi bahan untuk pertimbangan barangkali untuk mengelola data soal dan jawaban tahun ajaran berikutnya. Kemudian ada mengelola data diri, kemudian untuk mahasiswa sendiri bisa melakukan melihat topik dan materi, bisa mensubmit latihan, kemudian submit juga tugas. Kemudian dosen nanti akan mengelola data latihan, data tugas, dan juga data topik dan materi yang ada. Dan di dosen sendiri nanti akan langsung melihat hasil dari latihan dan tugas yang disubmit oleh mahasiswa, apakah valid sesuai kriteria parameter soal ataupun tidak. Nanti akan ada scoringnya secara otomatis. Ini contoh tampilan yang ada, ini adalah tampilan di website yang sudah bisa diakses secara online, langsung di domain di layer.net. Sini administrasi, nanti bisa masuk dulu. Setelah masuk, mahasiswa maupun dosen nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah admin dulu ya. Admin di sini bisa melihat terkait dengan grafik mahasiswa, terkait dengan info data-data yang ada di dalam sistem ini, baik dari mahasiswa, kelas, dosen, maupun mata kuliah yang ada. Kemudian dilanjutkan, ini bisa mengevaluasi, mengelola data mahasiswa ya, data mahasiswa. Kemudian ini terkait data dosen, dan ini terkait dengan tahun ajaran. Nah, ini untuk tampilan dosen ketika sudah login nanti akan ada dashboard. Di sini menampilkan terkait dengan sistemnya sendiri, kemudian petunjuk penggunaan secara umum. Ini kemudian terkait dengan materi, dosen dapat menambahkan topik, jadi setiap topik nanti judul topiknya apa, deskripsinya apa, kemudian bisa menambahkan file-file materi yang terkait dengan topik tersebut. Kemudian selain materi dan topik yang ada, dosen juga bisa menambahkan tugas. Di sini di sebelah kiri bagian tugas-tugasnya seperti apa, judul, kemudian ada topic and time range-nya, kemudian ada ketentuan misalkan apakah harus cut off, jadi tidak bisa disubmit lagi, kemudian ada time limit dari hasil eksekusi, memory limit, kemudian ada pilihan untuk ranking kelas. Jadi apakah di tugas itu nanti akan di ranking berdasarkan dari hasil yang ada, jadi misalkan time limitnya mungkin lebih cepat, muridnya lebih baik, dan juga waktu pengumpulannya lebih cepat, seperti itu. Parameternya sendiri nanti untuk hasil output jawaban dari kode programnya akan dibandingkan berdasarkan input case dan output case yang ada. Jadi jika memang diinputkan nanti dengan ketentuan tertentu, maka output case-nya harus sama. Jadi kalau misalnya berbeda berarti akan dianggap salah. Kemudian dari hasil implementasi itu, kami di sini sudah mempresentasikannya pada seminar nasional, ya, di sini seminar nasional industri kreatif, teknologi, dan humaniora, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Persada Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2021. Nah, dari hasil seminar ini juga, hasil dari artikelnya itu sudah publish juga di jurnalnya, jadi jurnal IKRIT Informatika, ini terakreditasi Sinta 5. Ini merupakan luaran wajibnya yang seminar. Kemudian selain itu kami juga coba mengajukan untuk hak cipta atau hak dari sistem evaluasi pembahasan pemrograman yang sudah kami buat. Ini sudah disubmit, tinggal menunggu approval, masih diproses. Nah, dari hasil luaran yang tadi sebenarnya ada lagi, cuma masih dalam bentuk draft dan masih ada beberapa poin artikel yang perlu disesuaikan. Terkait kesimpulan dan sarannya sendiri, ini luaran penelitiannya sudah sesuai dengan kontrak penelitian, jadi ada juga tadi beberapa luaran tambahan. Kemudian itu terkait pengajuan hak cipta juga di hakcipta.dgip.go.id sudah disubmit, tinggal menunggu approval saja. Kemudian artikel lainnya masih dalam proses pembuatan, gitu untuk luaran tambahannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.